Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yanto Yulianto YY Channel ya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan seorang tamu ya. Teman lama ini sebenarnya, dari tahun 2000 kalau nggak salah ya kita jumpa. Ya kita langsung saja tanya-tanya sama beliau. Ini beliau datang ke rumah sore hari ini, ada acara, kesempatan untuk kita mengulik-ngulik ya kan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widodo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat baik ya. Oke Pak, jadi kita ini udah lama ya. Udah lama berteman. Udah lama kenal ya. Dan saya baru saat ini ya kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Nah ini saya ingin tahu sih apa namanya latar belakang Pak Widodo ya, mungkin cerita deh Pak. Dulu lahir, terus masa-masa kecil. Silahkan Pak Widodo. Jadi benar ya, kita sudah berteman cukup lama ya, tapi sempat berpisah gitu ya, tidak jumpa sekian tahun, kemudian berjumpa lagi kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Sehingga ya mungkin keadaannya sudah sama-sama berbeda ya. Kalau cerita tentang gimana kehidupan saya misalnya ya, atau profil saya secara pribadi itu panjang kayaknya gitu ya. Tapi kalau secara ringkas mungkin bisa diceritakan aja. Kalau saya ini kan dulu lahir di kampung yang ya mungkin sangat kampung banget dan terbelakang lah gitu bahasanya. Itu di Kabupaten Sragen tepatnya ya, Kecamatan Molong itu jauh di sana. Jawa Tengah ya Pak. Jawa Tengah ya. Kemudian sekolah di sana sampai kemudian SMA ya, masih di kampung sana. Kemudian tahun 89 ya, 90 itu mulailah kemudian merantau. Biasalah kita orang-orang Jawa Tengah itu kayaknya nggak abdul kalau nggak merantau, ini merantau semua di sana. Ini gitu. Ujang itu ya Pak. Ujang. Lulus tahun berapa Pak? Lulus SMA tahun 89. 89 kuliah. Iya. Belum sampai kuliah ya. Yang sampai kuliah. Ya, Dari jadi lulus itu. tahun 90 itu merantau ke Bandung ikut sama kakak, kan kebetulan karena kakak itu memang jadi polisi di Bandung ya. Ya biasa memang kalau di kampung itu kakak yang tertua itu kemana itulah arahnya gitu kan. Tetangga kebanyakan ke Jakarta karena yang tuanya ke Jakarta, karena kita yang tuanya ke Bandung, jadilah kita semua ke Bandung. Tahun 90 itu merantau ke Bandung, kemudian mulai kerja di Bandung itu jadi kuli panggul kayu. Wow, luar biasa itu ya. Diajak sama kawan yang kebetulan satu kampung juga, sudah kerja di perusahaan kayu ya. Jadi kerjanya sehari-hari itu ya manggulin kayu. Kalau dulu tahun 91 atau 92 itu ya gajinya itu 2.500 waktu itu ya. ya sehari ya. Suatu hari. Satu hari 2.500. 2.500 itu apa namanya, cukup buat beli apa waktu itu? Ya sebenarnya nggak cukup, karena ingat betul waktu itu kalau makan itu ngutang di warung, kebon. Masih ya. ngebon. Gajian dari Sabtu sore itu ya habis untuk bayar utang. Sisa sedikit. Harian jadi. Harian ya. Jadi bayar. Gajiannya tiap Sabtu sore. Oh, Sabtu sore. Iya, Jadi itu satu mingguan pekan, katanya, ya. Satu pekan gajian. Iya. Oleh karena itu biasanya dulu kalau kita bongkaran itu kan suka ada uang tip dari sopir itu. Iya. Semangat di kantor itu semangatnya luar biasa. Kalau datang satu fuso itu kadang-kadang kita kalau ada yang ikut kita bongkar itu suka marah, kita maunya berdua aja gitu, karena satu truk fuso gede banget lah gitu. Itu bisa luar biasa pokoknya. Jadi kalau saya kan tinggalnya di mes lah ya jatuhnya, di perusahaan itu. Bandung di mana itu Bandung? Di Bandungnya dulu itu di Bypass, di Jalan Soekarno Hatta. Masih ingat namanya PK Keswara gitu. Ya. Mungkin sekarang udah nggak ada, masih udah nggak tahu saya. Sudah ini ya, udah lama juga ya nggak? Iya, sudah lama banget. Sudah lama banget. Ya. Tahun 90 ya. Tahun antara 91 92. 92. Kemudian
sambil kerja di kayu itu, karena pas bulan Ramadan itu kita pengen fokus ya, akhirnya ya nggak lama kemudian keluar. Kerja di kayu itu angkat atau jadi tukang kayu, Pak? Oh, angkat junjung ya. Saya kira kerja di kayu jadi tukang kayu seperti Pak Widodo itu bukan ya, bukan saudara ya, lain orang ya. Itu pakai Joko, kalau saya udah enggak. Ini udah punya istri saya. Lanjut Pak. Ya, kemudian singkat ceritanya kemudian tahun 93 ya, itu saya sambil kerja di kayu, kemudian berhenti sebentar, kemudian itu kursus ngelas, pas karbit ya. Pas karbit, kemudian selesai ngelas itu saya masuk ke perusahaan makanan ternak ya, namanya Hanabadi. Mungkin sekarang nggak tahu masih ada apa enggak gitu ya. Dulu nama produknya Star Pro. Itu produk makanan ternak, tapi baru setengah jadi. Artinya kita menjualnya tuh ke komplit kayak gitu, kita jual ke sana, nanti dia olah lagi, kemudian baru menjadi produknya. Tetapi sebagian juga kami bikin barang jadi. Kita biasanya dulu ngirimnya itu ke KUB susu, sapi susu di sekitaran Bandung ya. Paling sering dulu itu di Jatinangor, ke Pak STPDN sekarang ya. Kemudian disitulah saya ketemu bidadari. Ini asik nih kayaknya. Coba gimana Pak? Waduh, beda ini ya. Jadi itu tahun 93 ketemulah. 93 itu baru mulai masuk ke situ ya. Sudah ini ya. 93 kalau katakanlah secara finansial mungkin ya belum tentu. Belum ya. Tapi sudah ada keinginan ya. Tadi bidadari. Coba cerita Pak. Gitu ya. Jadi di perusahaan itu saya kepala produksi ya. Kemudian kalau kita ada pesanan dari perusahaan itu kan misalnya dari PTA dari Cirebon waktu itu ya, dia pesan makanan ternak, spesifikasinya dikasih sama dia, kandungan protein berapa, karbohidrat berapa, airnya berapa gitu ya. Kemudian saya membuat sampelnya, kemudian diminta orang lab ya, untuk menganalisa betul nggak ini seperti yang diminta oleh perusahaan itu. Nah, kepala labnya itu, nah itulah kita sering komunikasi ya. Nah, ini nih ada sampel nih, tolong dianalisa, nanti hasilnya tolong kasih tahu saya. Yang disebut bidadari tadi, kepala lab tadi. Begitu. Jadi akhirnya takdir yang maha kuasa, singkat cerita jadi jodoh saya lah gitu. Itu menikah tahun berapa itu Pak? Setelah ketemu bidadari tahun 93. Karena kami sepakat untuk menikah, akhirnya saya berusaha keras untuk keluar dari perusahaan itu, karena perusahaan kan nggak etis lah ya, suami istri di perusahaan gitu. Apa memang tidak boleh? Tidak boleh. Sebenarnya boleh ya, tapi saya secara pribadi sendiri rasanya kurang enak lah. Pagi di situ sampai sore, malam pulang bareng di situ lagi, ya kayaknya kita kurang seger lah. Makanya saya berusaha untuk mencari kerjaan lain, lamar sini. Akhirnya sebelum menikah saya dapat panggilan dari Mitsubishi di Bandung, dan Mitsubishi. Kemudian tes segala macam, saya diterima. Tapi saya ini kan SMA IPS pula, bukan otomotif kan ya gitu. Oh iya, bukan kejuruan kalau dulu ya. Bukan kejuruan. Padahal itu dealer mobil ya. Memang lowongannya waktu itu di mekanik. Tapi tadi cerita ikut kursus las tadi, punya sertifikat dulu. Oh iya. Punya dong. Punya ya, jadi ya. Itu salah satu yang persyaratan yang itu menjadi salah satu apa ya bahasanya, menjadi daya dukung ketika saya masuk ke perusahaan itu. Perusahaan tadi yang makanan ternak. Ya, memang sebenarnya pertama itu saya masuk sebagai tukang las. Cuman dalam perkembangannya karena
perusahaan itu bikin divisi baru, yang aslinya perusahaan itu kan memproduksi dextrin sama dextrose, dan bikin divisi baru makanan ternak. Nah di situ kemudian perusahaan mencari kepala produksinya, hanya melihat dari seluruh karyawan, kemudian keaktifan dan segala macam, saya lah ditunjuk menjadi kepala produksi makanan ternak. Singkat ceritanya. Kita kembali lagi ke Mitsubishi, dealer itu ya. Dealer. Yang tadinya itu saya mau ditaruh di administrasi, ya kan ada lowongan mekanik sama administrasi ya, salah. Akhirnya ya biasalah, ada yang bawa dan sebagainya, ada orang dalam itu, orang-orang yang tadinya nggak ikut ngelamar kemudian masuk. Jadi saya sudah diterima, tetapi bidang apa ya, divisi saya itu dipakai, sudah dimasukin orang lain gitu. Akhirnya saya ditawarin masuk ke mekanik yang tidak ada basic ya? Ya, Mas Widodo, ini kan lulusan sebenarnya tadinya kan di admin ya, cuma admin ini penuh, karena sudah ada yang masuk. Formasinya udah diisi. Mau nggak kalau ditaruh di mekanik? Saya bilang bukan nggak mau sih, tapi saya itu basicnya nggak ada di situ. Saya nggak menguasai itu lah. Nggak apa-apa, kata manajernya, nanti disekolahkan di Jakarta, kata dia. Ya sudah, kalau begitu saya terima. Akhirnya saya kerja di situ, disekolahkan di Jakarta kurang lebih setahun. Waktu disekolahkan itu kan posisi saya karyawan dealer di Bandung, kemudian disekolahkan di Jakarta, di mana gaji tetap ya, gaji dari Bandung tetap ada ya. Sementara di Jakarta juga dikasih uang saku. Ya, disitulah kemudian saya bisa ngumpulin uang, dan akhirnya saya ngelamar tidak dari tadi kemudian menikah ya, dari seorang lab ya, kepala lab ya tadi ya. Iya. Karena kalau kita ngandelin misalnya gaji per bulan kayaknya berat juga, tapi kebetulan kan itu momennya ketemu ya, kita sudah memang gaji masih ada utuh, bahkan nggak pakai kan ya. Terus kemudian di Jakarta juga dikasih uang saku, dikasih makan juga, dikasih tempat tinggal, semuanya free lah, nggak ada kelebihan. Singkat sih. Akhirnya tadi menikah akhirnya ya. Akhirnya di tengah-tengah lulus dari sekolah mekanik itu, sebelum PKL ke perusahaan lain, itu ada waktu sekitar seminggu apa 2 minggu lah, saya lupa. Dan itulah saya manfaatkan untuk menikah. Habis itu langsung saya Jakarta lagi PKL gitu. Waduh. Iya. Jadi setelah menikah 1 minggu kemudian di Bandung, nggak sampai di Bandung, nggak sampai seminggu, langsung. Jadi hari ini menikah, kemudian besok lusa saya udah langsung ke Jakarta lagi. Ya, langsung sekolah lagi. Ya. Kemudian sisanya sekitar 6 bulan, kemudian saya balik lagi ke Bandung kerja di Mitsubishi. Tapi karena Mitsubishi itu buka perusahaan baru juga, dealer baru, dealer Hyundai. Oh iya. Maka saya dioper ke Hyundai. Iya. Ya, dengan pemilik yang sama, tapi dengan nama perusahaan yang berbeda. Akhirnya yang tadinya saya mekanik Mitsubishi, akhirnya jadi mekanik Hyundai. Ya, di Bandung dulu di Jalan Pasteur. Terus sekarang mungkin keluar dari tahu Pasteur itu nggak jauh, tapi sudah nggak ada. Saya sudah berapa kali di Bandung itu sudah tutup, mungkin pindah tempat lain. Nah itu sekitar tahun 95 ya. 95 mulai hidup baru tuh ya. Ya. Kemudian tahun ya setelah kerja di situ, kemudian saya punya anak satu. Itu sekitar tahun 97 ya. Lahiran Ya, pertama. Laki perempuan? Laki-laki ya. Saya masuk kampus, mulai kuliah malah. Wah. Iya, kuliah sore, apa namanya itu ya? Iya. Kalau pagi kan reguler. Ya, ada extension. Iya. Extension. Ya. Kuliahnya setiap hari. Jadi pulang kerja dari bengkel itu masuk kampus ambil jurusan manajemen. Ya, karena dulu saya sempat ngobrol sama kepala manajer di bengkel itu, manajer perusahaan di dealer itu. Saya tanya, waktu itu gaji saya sebagai mekanik itu cuma 125.000.
sebulan. Sebulan. Iya, saya tanya manajer itu gajinya berapa? 750.000. Oh, lumayan katanya. Dulu S1 otomotif ITB. Iya. Sebenarnya kan saya kan cuma disekolahkan di Jakarta kan. Jakarta. Saya pikir-pikir kayaknya kalau saya S1 ya kayaknya gajinya lumayan. Ini saya kuliah supaya nanti bisa naik gaji. Tetapi di kampus itu ada mata kuliah wirausahaan. Itu setiap hari 2 jam. Yang nggak ada saya masih ingat itu, cuma hari Jumat aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu ada mata kuliah berusaha. Isinya yang saya ingat itu ya, pokoknya kita tidak boleh kerja sama orang, nggak boleh kerja sama perusahaan. Kita harus kerja sendiri, buka usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, ya, gitu. Isinya tiap hari begitu. Akhirnya setahun saya kuliah itu ya terprovokasi bahasanya. Kalau kerja sama orang terus nih kayaknya kapan mau kaya gitu ya. Ya, mungkin bahasanya gitu. Bahasanya begitu ya, udah masuk gitu ya. Akhirnya ketika kita kemudian dikomporin terus saya, diprovokasi supaya keluar. Nah kebetulan saya punya adik di Bandung itu punya pacar, calon suami lah ya. Adik saya kan cewek. Mereka berdua dulu pernah di WWI namanya. Nah, WWI itu apa itu ya dulu? Ya dulu ya. Saya mantan dulu pakai dasi-dasi gitu lah ya. Kita jualan keliling ke jalan-jalan tapi pakai dasi. Iya betul. Gitu ya. 95, 96. Nah, kebetulan mereka kemudian ketemu di WWI, kemudian sepakat untuk menikah. Nah, tapi ketika ketemu sama saya itu sudah keluar. Dia sudah mulai buka grosir sendiri, grosir kecil-kecilan di Bandung. Di Bandung. Jadi dia menyuplai teman-temannya dari WWI semua yang pada keluar. Nah, gitu. Jadi setiap kali ada yang keluar, dia cari, udah belanja sama saya aja. Gitu. Ya, gaji saya kan 125.000 sebulan. Kemudian saya tanya sama calon adik ipar itu. Saya sempat nanya sandal yang duri-duri itu, pasti jangan duri-durinya. Sebenarnya tak kira bahasanya. Saya bilang ini modalnya berapa? Modalnya 3.500. Terus dijualnya berapa? 4.500. Berarti untuk 1.000 tahun 97 lah, 97 ya. Kata saya, terus kalau sehari bisa keluar berapa ini? Kalau rame bisa keluar 1.000, sehari 1.000, 1 juta dong saya bilang. Iya. Kalau sepi-sepi keluar 500.000. Ya Allah, nggak bener nih saya. Gaji saya sebulan 125.000, dia sehari. Sepinya 500.000. Semakin menjadi ya provokasi awal tadi. Iya. Oh, ini kayaknya itu udah baru satu item. Padahal dia waktu itu saya ingat itu beberapa item yang saya ingat itu ya, sendal rematik, kemudian sarung remote, kemudian pengarum ruangan, kemudian korset. Nah, satu item sepi aja dia sudah bisa untung 500.000 satu hari. Sementara gaji saya 150.000 sebulan. Nunggu 1 bulan. 1 bulan. Dapat provokator dari kampus, melihat kenyataan seperti itu, saya pulang ngobrol sama istri. Ternyata dari kampus tuh bukan mau provokator ya, artinya memang ya harusnya begitu ya. Jadi jangan jadi pekerja, jadi owner, jadi pengusaha. Menarik. Jadi tadi sudah mulai punya keberanian untuk lepas dari zona nyaman yang gajian tiap bulan nih. Pikirannya kayak mana tuh? Memulainya kayak mana itu? Kemudian saya pulang dari tempat calon adik itu. Calon adik ipar. Iya, ngobrol sama masih istri. Calon itu ya. Masih calon. Nah, ini kayaknya kita nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya, saya kerja di bengkel, nggak kurang-kurang lebih duit untuk 3 lantai. 3 lantai. Gaji saya 125.000. Gaji mama di perusahaan itu berapa? 200.000. Berdua kita 325.000 1 bulan. Tadi saya namanya tempat calon ipar. Dia sehari aja sepi dari satu item itu bisa untung 500.000 sehari. Saya belum nanya item yang lain. Udah mulai itu ya. Iya. Hati, pikiran udah. Ini kayaknya kalau kita bertahan terus dengan cara seperti ini, baru-baru kita mau beli mobil, beli rumah juga belum tentu bisa. Kredit aja berat. Jadi gimana kata istri? Nah, kayaknya ini kita harus keluar. Tapi satu-satu ya, jangan barengan saya bilang gitu.
istri juga langsung terprovokasi. Iya. Sudah kata dia kan gitu. Karena memang setiap kali saya pulang dari kampus, ya kita kan sudah tentunya sudah setahun lah di kampus itu. Saya suka cerita materi kewirausahaan itu apa gitu. Jadi dua orang yang terprovokasi ini akhirnya jadi apa ini? Iya gitu. Suami istri coba. Akhirnya tidak lama dari itu saya putuskan untuk keluar, tapi memang ada momennya. Momennya itu waktu itu kakeknya istri kebetulan lagi haji ya, meninggal di sana. Nah, seminggu kemudian nenek istri yang di rumah di Ciamis meninggal juga. Iya, akhirnya saya izin bersama perusahaan untuk nengok, bukan nengok sih ya, melayat lah ya, razia ke Ciamis 2 hari. 2 hari saya pulang lagi ke Bandung kerja lagi. Baru kerja sehari dapat kabar dari Jawa kalau ibu kandung saya sakit, masuk rumah sakit. Ini saya izin lagi ke Jawa, baru kerja sehari itu. Ini udah ada tanda-tanda kayak ini. Iya. Akhirnya saya pulang ke Jawa, di Jawa kurang lebih 4 hari. Iya. Terus karena kelihatan ibu udah mendingan, saya pulang lagi kerja. Baru kerja 2 hari dapat kabar kalau ibu meninggal. Ke Jawa lagi saya. Jawa lagi. Iya. Jadi begitu pulang dari Jawa, mungkin di Jawa sekitar 4-3 hari lagi. Saya pulang ke Bandung, dimarahin sama manajer. Dapat SP. Iya, bahasanya dapat SP lah ya. Kamu mau kerja terus apa enggak? Perasaan 1 bulan ini kamu enggak kerja terus. Emang ini perusahaan kamu? Iya. Nenek kamu. Nenekku, izin terus. Saya enggak banyak bantah. Cuma dalam pikiran saya, oh perusahaan ini enggak benar. Saya kan izin juga karena ada musibah. Begitu sore pulang, ngobrol sama istri, ini katanya kayaknya udah enggak akan mungkin lagi perusahaan. Satu, memang kita harus kerja sendiri kalau kita mau maju. 2, perusahaan sudah nggak benar. Disclaimer ya, tadi bukan perusahaan yang nggak benar ya, tapi mungkin oknumnya ya. Oknumnya ya. Akhirnya saya putuskan untuk keluar. Waktu keluar, ya karena kita keluar nggak dapat pesangon gitu. Keluar, mulailah saya pinjam barang sama calon nanti ipar itu. Belajar kerja, belajar jalan. Iya, bawa tas, jalan. Wah, kalau kita sebut dulu pitching. Ya, betul, pitching. Tawar-tawarin gitu ya. Iya. Jadi sales. Terus itu tadi kan pengen kuliah supaya gaji naik. Terus kuliah kayak mana itu? Iya, betul. Dilanjut apa tidak itu? Masih ketika saya sudah mulai jalan itu kuliah masih kuliah. Kemudian sambil jualan, sambil kuliah, kemudian saya ngobrol sama dosen. Hari pertama nih, pitching. Enggak. Aku pengen ngulik nih. Sudah beberapa hari pitching. Oh, sudah berapa ya? Enggak, hari pertama pitching, kenangannya juga. Karena saya dulu juga tukang pitching. Hari pertama pitching itu jam. Wow. Kita dapat apa? Apa namanya? Hilang sikap kalau kita bilang dulu ya. Enggak dapat objek sama sekali. Ternyata tak seindah yang dibayangkan. Kemudian saya tetap jalan terus. Kemudian momen adik saya menikah. Yang tadi kan masih calon ya. Tadi masih calon ya, adik Pak. Beberapa hari kemudian itu ya datanglah mereka menikah. Setelah mereka menikah, kemudian saya bilang gini sama adik, kan sudah jadi adik sekarang, jadi keluarga. Saya ini udah keluar dari perusahaan. Loh, kenapa keluar? Ya ceritanya panjang, ya jelas. Dari mulai saya dapat ilmu di kampus, kemudian lihat sampai-sampai pada dagang gini, kayaknya saya juga harus dagang. Gak mungkin kalau saya itu kerja terus sama orang terus sama perusahaan, karena terlalu minim. Ya, memang kalau secara teori di kampus juga kita pelajari itu tidak mudah, tapi kita perlu orang yang memang punya motivasi yang kuat dan punya ketekatan. Iya, ya nekat itu. Ya, kita harus nekat. Katanya kaget mereka adik berdua itu. Terus gimana kan udah punya anak 1? Ya kalau punya anak 1 kan teteh masih kerja, masih kerja. Ya sudah, akhirnya saya bilang coba ngobrol sama bos Jakarta. Akhirnya dia ngobrol sama bos Jakarta.
Karena saya merasakan pitching itu nggak dapat hasil. Iya, nggak dapat dapat hasil. Hari pertama Iya. zong. Itu sudah beberapa hari akhirnya. Sampai dicoba beberapa hari masih kayak gitu. Iya, Tapi nggak hilang sikap ya. Masih tetap uang ya. paling 2.500 omset itu bukan Oh, profit kan. omset segitu. Iya. Habis buat ongkos lah ya makan ya. Ternyata sulit gitu. Ternyata sulit. Akhirnya saya ngomong sama adek, coba bilang sama bos itu dulu, Mm-mm. bisa bantu saya nggak? Saya bilang, buka kayak kami di Jakarta di Bandung kayak gini. Mm-mm. Akhirnya dibukanya sama bos sana. Tidak apa. Mau bosnya. Mm-mm. Diceritakan lah, Idodo begini dulunya di rumah Iya. gini gitu lah sama adek. Pokoknya bisa terpercaya lah kata adek ke bos itu. Iya. Akhirnya bisa bos itu terima. Akhirnya ditawarin buka di Medan. Tahun Dan grosir. 97 ya itu ya. Ya. 97 buka di Medan. Buka di Medan ditawarin maksudnya. Ditawarin buka di Medan. Saya bilang saya itu belum pernah kemana-mana, baru Jawa aja saya bilang. Jawa juga Jawa Barat. Terus Sragen merantau ke Bandung. Iya. Itu dari- aja taunya. Seragen, kemudian ke Bandung, kemudian Jakarta, Jakarta, Tangerang, tadi Bekasi, Jakarta, pendidikan Tangerang, tadi ya. Bekasi gitu aja lah. Ah. Jangan di Medan lah, saya bilang masih Wah, ngeri. Saya bilang udah ujungnya Jawa aja, saya bilang. Jadi gitu. Pulau Jawa ini. Heeh. Saya bilang ujungnya Jawa aja, ujung Jawa mana? Ya mana lah ujungnya Jawa Barat sana. Cilegon, ini udah nggak apa-apa saya bilang. Akhirnya saya dibukain di Cilegon. Cilegon. Iya. Iya. Itu ceritanya seru. Nah, gimana tuh? Saya nggak punya kawan, nggak punya saudara di Cilegon. Dari Bandung tuh naik Arimbi sampai di Merak. Karena saya nggak tahu kan Cilegon ke Merak, tahu-tahu udah apa ya, persinggahan terakhir habis itu udah sampai Merak, udah terus semua penumpangnya udah habis. Itu jam 3 subuh. Saya Sendiri itu? Ya, sendiri. Sendiri. Mbak produk? Enggak. Belum, mau baru survei ya? Baru Lihat. Baru lihat. Lihat seperti apa. Nyari tempat dulu. Nyari tempat dulu. Pikiran mau nyari kontrakan dulu. Heeh. Bingung saya jam 3 subuh mau kemana, saya bilang gitu kan. Hmm. Akhirnya nunggu di Merak sampai subuh. Habis sholat subuh baru mulai sarapan, kemudian jalan nyari kontrakan. Hmm. Dari Merak jalan sampai Cilegon. Wow. Ya, setengah hari lah. dapat kontrakan di Cilegon. Itu dari Merak ke Cilegon itu cuma nyari kontrakan. Iya. Jadi sambil jalan tuh nanya-nanya orang, Apa? ada kontrakan ya, saya bilang gitu. Karena kan nggak ada kenalan sama sekali. Oh. Nggak ada teman, nggak ada saudara. Memang nekat lah pokoknya. Wah, heroik banget itu. Iya. Cari Akhirnya tempat. Heeh. jalan dari habis subuh itu dapat kontrakan jam 4 sore. Heeh. Dapatlah kontrakan di Cilegon. Cilegon. Masih ingat namanya dulu apa ya? Jombang Gardu. Kampungnya. Kampung itu ya. Iya, kontrakan di sana. Kemudian udah dapat kontrakan, saya telepon adek. Saya udah dapat tempat nih, saya bilang. Minta tolong dikirim barang. Akhirnya dikirim barang lewat bus. Sekitar 1 atau 2 dus lah. Kirimin, kemudian besoknya saya jalan lagi di antara Cilegon, Serang, Merak gitu kan. Ya, Ngapain pitching, itu? Oh, pitching. Iya. Pitching lagi. Pitching lagi ya di situ. Heeh. Ngerasa di Bandung itu bahasa susah bener enggak orang pitching kan. Dari situ aja. Ternyata situ banyak juga yang pitching. Pakai dasi kan? Iya, enggak kalau saya enggak pakai dasi. Nggak pakai dasi, Tapi ya? teman-teman yang kenalan di sana Freelance. Iya, freelance katanya. Heeh. Heeh. Ternyata sama kayak gitu, dapat omset sehari 2.500, 5.000. Tapi ya seneng. Laku pengharum satu, Venice, 2.500, ya Allah, terus saya bisa jualan. Saya senengnya itu 2.500 itu. Ya. Sehari dapat 2.500, itu Iya, belum modal, maksudnya itu masih omset. Iya, masih omset. Akhirnya setelah kurang lebih seminggu atau 2 minggu itu pitching kan, wah kayaknya karena memang modal ilmunya kurang banyak lah, pengalaman juga kurang banyak. Saya telepon adek, ini saya minta tolong lah, saya minta ganti gimana? Ya saya kan belum pernah kerja pitching kayak gini. Ini nekat aja saya bilang. Ada nggak teman-teman di sana yang mau pitching di sini? Nggak Saya ada bilang yang gitu. ngajarin tuh. Nggak ada yang ngajarin. Kalau kita dulu ada, ya, Iya. ada leadernya dulu kan. Iya betul. Ini karena tadi ya nekat tadi. Iya betul. Udah Nekat aja. Modal Nekat nekat. aja. Heeh. Ini saya telepon aja.
ada nggak teman-temanmu di Bandung sana yang bahasanya dulu road trip? Ya. Road trip ke Cilegon mau nggak? Udah. Pindah gitu. Tempatnya saya bayarin, barangnya pakai barang ini. Nah, gitu. Hmm. Ada ternyata. Nanti saya coba katanya. Ada. Hmm. Pertama datang 3 orang. 3 orang. Iya. 3 orang. Tempatnya saya kontrakin. Hmm. Mulailah mereka jualan. Pagi saya kasih barang, sore setoran. Hmm. Ya terus gitu. Akhirnya saya punya ya setiap hari itu punya ada profit lah dikit-dikit. 3 orang. Kemudian datang lagi 2 orang, jadi 5 orang. 5 orang. 5 orang itu jalan sekitar mungkin adalah setengah tahun atau hampir setahun. Itu mereka ngambil itu bayar atau konsinyasi? Ambil dulu. Oh, konsinyasi. Nanti sore setor gitu ya. Ambil pagi, Ambil pagi. begitu nanti sore Sore sore. setor. Kemudian teman-teman itu selain di Cilegon di Merak, nah sekali mereka nyebrang ke Lampung. Ya. Ya, penasaran kan, ingin naik kapal. Kebetulan saya naik kapal gitu kan, akhirnya bawa barang, naik kapal nyebrang ke Lampung, pitching kan di Lampung di Kalianda, sekitaran Bakauheni Kalianda. Iya. Begitu nyoba sekali, bagus ternyata. Berangkat subuh, pulang malam, mereka. Laporan langsung sama saya, di Lampung bagus mas. Gitu. Luar biasa di Lampung. Kita nawarin sendal duit remati itu 100.000, tawaran masuk 50.000. Pokoknya berarti gede. Nah, saya bilang itu jadi gede. Ya, besok langsung setelahnya ke Lampung. Akhirnya nggak lama dari itu saya ikut ke Lampung. Itu nyebrang. Untuk nyebrang. Nah, kebetulan temen yang dari Bandung itu ada saudara di Lampung di Panjang. Iya. Akhirnya kita numpang di rumahnya dia. Saya ikut pitching di Lampung. Ya. Tapi tetap saya nggak dapat duit. Tapi keliling terus nggak berhenti. Tapi semangatnya Iya, luar biasa. Memang kayaknya untuk dagang di lapangan ya nggak harus bisa sih. Yang penting memanage orang ya. Jadi tadi ya. Kayak mana? Yang teman-teman itu kan akan orang. semangat ya, karena mereka udah pengalaman banget. Itu sebulan ini semua, jago-jago pokoknya. Jadi kalau malam itu setorannya untuk profit itu mereka, profitnya semalam itu 10.000, 10.000. Biasanya paling sehari dari setoran itu ya 20.000. Ya, tapi semangat terus. Ya, setelah mulai seminggu di Lampung pulang, kemudian Lampung lagi sebulan pulang, ya, lama-lama saya ketemu kawan-kawan kayak udah ke Lampung aja gitu. Itu masa tadi kan istri masih kerja di Bandung, tadi ke Cilegon ya. Itu terus ke Lampung. Itu istri masih kerja apa udah ikut? Oh iya, ada yang kelewat berarti ya. Kayaknya ada yang kelewat tentang. Tadi ketika saya ada di Cilegon sekitar 2 atau 3 bulan itu saya pulang ke Bandung kan enggak sama istri kan. Iya, udah lama. Karena dulu belum ada HP. Ya, Ya saya ada pager dulu. iya pager. Iya. Istri kan belum ada. Iya. Begitu saya pulang ke Lampung, tanpa setengah tahun saya udah keluar istri. Udah nggak kerja lagi. Istri? Iya. Ya Allah udah kerja lagi. Saya kan belum bisa, belum belajar. Udah nggak apa-apa kita berjuang bersama. Oh udah selesai. Juga ini terprovokasi ya udah. Akhirnya kita kecil kan, sama si kecil. Iya. Oh Iya. Jadi berapa bulan tuh nyusul itu? Setelah berapa? Setelah 3 bulan. 3 bulan kemudian nyusul di Cilegon. Cilegon. Terus tadi di Cilegon, terus nyebrang ke Lampung. Di Lampung kok kayaknya ada potensi nggak boleh dipanjang di Bandar Lampung ya. Iya. Tahun 90 berapa itu? 8? 99. Ya, itu sudah akhir tahun 99. Udah Di Cilegon itu berarti sudah waktu itu setahun. apa ada krisis ya? Ya betul, sudah ada 98 krisis. ya. Ya. Jadi awal-awal krisis itulah ya, atau sesudah krisis saya. Krisis itu saya sudah di Cilegon. Oh iya, Sudah di Cilegon. Kemudian krisis moneter. di istri di Cilegon, saya ke Lampung. Itu lama juga, sekitar mungkin ada setahunan. Di Panjang, tinggal Di Panjang itu sekitar 3 bulan. Kemudian dari Panjang saya pindah ke Pulau Damri, pindah ke Basah itu sekitar 8 bulan.
Baru kemudian dari situ pindah ke Bintung di Jalan Rambutan, itu sekitar 3 bulan. Dari situ kemudian pindah ke Kaliawi di Jalan Setia Negara. Sekitar disitulah baru kemudian istri ke sini. Jadi sekitar setahun di Lampung, istri kemudian ikut ke sini juga. Nah, tapi kemudian nggak lama karena hamil anak kedua. Hamil anak kedua sudah mendekati mau ngelahirin, karena masih repot waktu itu kan kita masih ekonomi masih belajar katanya. Ya saya ungsikan ke Tasik, ke tempat mertua. Tapi lahirnya di sana gitu. Jadi anak saya yang itu satu, yang pertama lahir di Bandung, yang kedua lahir di Tasik, yang ketiga keempat lahir di Lampung. Makanya 4. Jadi setelah setahun baru kemudian istri ke sini Kaliawi. Di Kaliawi kurang lebih setahun. Kemudian itu masih picik juga, masih sudah mulai jualan di tempat, sudah ada yang belanja, tapi masih tetap ke lapangan. Masih ke lapangan. Kemudian ada juga beberapa orang yang masih kita kasih setoran, tapi beberapa orang udah mulai belanja cash, sebagian orang masih ada setoran, teman-teman dari sana. Dari Kaliawi kemudian pindah ke Bintung lagi, itu di belakang Jalan Cak Umar dulu. Iya. Disitulah kemudian kenal yang namanya Amir. Wah, iya. Amir temen juga ini Amir ya. Iya. Alhamdulillah saya juga ketemu Mas Amir di Gunung Sulan. Sekarang dia di sini jadi salah satu tokoh ya. Jadi ya di Mas Amir ya, cerita dikit ya. Saya potong. Sekarang jadi takmir masjid, jadi bendahara masjid di masjid kita di Musola Imam. Itu ketemu Mas Amir tuh ya, Bang Amir ya. Terus ceritanya banget. Ya di belakang Jalan Cak Umar pula kemudian kenal sama Amir. Ya itu termasuk salah satu yang masih setoran. Kalau yang lain kan belanja, Amir setoran. Amir pagi, kemudian sore setor. Nah, tapi itu nggak lama juga, akhirnya habis itu mulai belanja cash juga. Dari situlah kemudian mulai berkembang saya grosirnya. Jadi di tempat yang sekarang ini ya Pak? Belum yang sekarang, masih di belakang Jalan Cak Umar dulu. Yang tahu di Jalan Cak Umar itu dulu ada di Bintung itu ada Jalan Cak Umar namanya. Terus sekarang juga sekarang masih ada juga. Dulu di situ juga ada balai buku ya? Ya betul. Pas di sampingnya balai buku. Balai buku itu ya, samping-sampingan. Ya. Tapi saya agak di belakang, masukkan sedikit gitu. Karena kita sering murah. Iya. Kemudian di situ mungkin sekitar setahun akhirnya pindah ke dekat pasar yang sekarang gitu ya. Itu sekitar tahun 2002 yang pindah ke situ, dan kita masih tinggalnya di situ juga. Jadi usaha ya tinggal di situ. Usahanya di situ, kemudian tidurnya di situ. Kemudian setelah ya alhamdulillah mulai agak besar, kemudian saya ngontrak rumah lagi, balik lagi tempat yang belakang Cak Umar. Kita saya pakai rumah. Untuk rumah. Tadinya untuk toko sama rumah, sekarang untuk rumah aja. Tokonya di sana aja. Yang sekarang ini ya. Sekarang ini. Di apa namanya toko di Jalan Manggis. Jalan apa? Jalan Manggis ya. Jalan Manggis. Jalan Ya. Manggis nomor 17. Nah, ini sedikit tadi ya, udah banyak lah ya cerita dari luar biasa perjuangannya ya, dari merantau sampai ke Lampung membina usaha. Nah ini itu masih ada yang seru yang belum saya ceritakan. Oh coba. Jadi saya punya pengalaman di Cilegon itu ya. Iya. Saya pernah jalan Balik lagi ke Cilegon. full seharian, pincing itu dari Cilegon ke Merak, muter ke Bojonegoro namanya, tembus ke Cilegon lagi. Wow, berapa kilo itu? Pokoknya full sehari. Dari Sehari pagi jalan menjelang maghrib, jalan terus. Jalan. Iya. Omsetnya kayak 10.000. Makanya saya sekarang kalau merenung berpikir itu Allah ngasih rezeki yang sekian banyak sekarang itu sebenarnya mungkin bukan karena perjuangan saya sekarang. Jadi perjuangan saya dulu yang seperti itu, yang waktu itu sama Allah mungkin dicoba, bener nggak sih kamu berdiri sendiri, nggak mau kerja sama orang.
dikasihnya sekarang gitu. Yang muter sampai dari Cilegon ke Merak, Bojonegoro, ke pinggir-pinggir laut itu, sampai ke Cilegon lagi, seharian full. Sehari full. Enggak, dia ibaratnya nggak dapat duit lah gitu. Tapi Allah balasnya sekarang. Masih kuat nggak kalau sekarang berjalan? Masa itu. Insya Allah masih kuat. Insya Allah ya. Kemauannya yang kuat, kalau tenaga ya walau alam. harus ditanya dulu mau apa gitu. Mau apa? Karena gitu. dulu punya goal ya, Iya. punya impian, sehingga kita pengen uh, pengen sesuatu lah ya. Dulu Iya. itu memang karena kan secara bisnisnya dulu tahunya baru seperti itu. Kita baru bisa pokoknya jalan jualan door nawarin orang dari orang per orang terus piece to piece yang bahasa pitching itu kan gitu kan dari Door to orang door. per orang gitu kan gitu. tawari setiap Iya. orang. Akhirnya Kalau kan- dulu kita namanya hukum rata-rata. Iya itu. Walaupun ternyata berusaha praktek ternyata nggak benar. Masa sih kan banyak yang ditawarin katanya mau. itu doktrin. Iya. Terus yang tadi singkat ya, mungkin sudah mulai usaha tadi ya, udah ketemu yang usaha, udah mulai buka grosir di yang tempat sekarang itu, yang sekarang ini ya. Karena saya ini kan sampai sekarang juga masih kantor, masih keliling-keliling. Kadang saya keliling ke bandar, ketemulah itu sama ya adalah teman-teman yang masih dagang gitu. Nama Mas Widodo ini nggak asing gitu. Di mana-mana orang Mas Widodo, oh iya tahu gitu. Kayaknya sebenarnya selampung ini tahu antum gitu. Jadi kembali sudah usaha apa namanya sudah legal formal ya, sudah apa namanya usahanya sudah terdaftar katanya, ada izin ya waktu itu ya. Ya, kalau usaha sih nggak izin. Harusnya cuma ini aja tadi kan surat izin usaha, surat izin tempat usaha, museum dan PDP lah kan. Apa namanya usaha itu? Nama usahanya Namanya pokoknya Mitra Maju. Mitra Maju ya. Kenapa kita pakai nama Mitra Maju? Itu Ya? Sebenarnya sih filosofinya apa? sebenarnya itu sudah punya adik ya. Kan dari Bandung memang namanya itu. Tapi memang ada filosofinya ketika kita ngobrol sama adik. Kenapa sih namanya Mitra Maju nggak yang lain aja? Ya karena kita ingin orang-orang yang ingin maju itu mau bermitra sama kita. Karena kalau misalnya orang bermitra sama kita dan dia maju, kita pasti ke bawah maju. Tapi kalau kita mau maju sendiri, ya orang lain belum tentu maju. Nah gitu. Jadi Jadi orang diri kita juga kan. ya kalau orang-orang itu misalnya yang belanja ke kita, yang bermitra dengan kita itu kemudian pada maju, maka otomatis kita pasti ke bawah maju. Masih. Nah gitu. Jadi ya itu salah satu filosofinya kenapa namanya Mitra Maju. Kemudian ya mungkin bisa dibilang singkat cerita lah ya. Setelah 2002 mulai merintis toko, kemudian ya saya 2003 2004 itu masih tetap, tapi nggak keliling door to door, kelilingnya ke toko-toko. Kita mulai nawarin ke toko-toko, akhirnya lah ke toko-toko. Tapi itu nggak lama juga, karena dari teman-teman dari mulut ke mulut itu kemudian berkembang. Barang saya yang tadinya nggak begitu banyak itemnya, mungkin di bawah 100 ya, akhirnya berkembang sangat pesat dalam waktu mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar setahun, antara 2003 sampai 2004 itu item barang berkembang sangat pesat. Jadi teman-teman itu sangat baik lah ya, yang ngasih masukan, Mas coba waktu sama inget tuh jualan pertama kan kita kebanyakan perabot rumah tangga lah ya. Waktu itu ada teko listrik, kemudian racun bawang, kemudian alat pel, kemudian masih juga jualan salon remote, kemudian korset, kemudian pengaruh ruangan, alat bersih, alat pijit kayak gitu lah ya. Kemudian ada yang ngasih tahu, Mas coba sih ada yang barang-barang pasar gitu. Karena kita kan pedagang di pasar, apa saya bilang? Ya coba sih ada yang sisir. Berapa harganya saya bilang? Saya masih ingat harganya 4.000. Kalau di sini sih orang jual 4.000. Sisir coklat per losin. Terus apalagi saya bilang? Ada jarum piring saya bilang. Dia bilang berapa? Sekian. Jarum tebal sekian.
cariin. Nah, begitu dapat info seperti itu, nggak lama saya ke Jakarta. Ke pasar pagi, nanya-nanya. Ketakutin tuh, barang-barang satu ini harganya satu tuh. Terus sisir top coklat 4.000 bisa Ya, 3.000. ya, oh iya, sudah ada margin ya, kelihatan. 3.000, wah 4.000 satu mesin. Satu bus di sini kalau nggak salah 40 mesin. Wow, Berarti satu dus bisa untuk 40.000. Mm-mm. Enggak, saya langsung beli. Sedus doang, Langsung belanja, Iya. satu dus. Oh. Beli sedus, kemudian beli jarum piring, jarum botol itu mungkin nggak ada sedus ya. Karena saya masih dibawa sendiri. Iya. Naik bus terus naik kapal. Langsung naik kapal, keluar bawa sendiri, tantang sendiri. Naik sendiri. Belum Nah, di itu ekspedisi. ada cerita seru. Kayak mana? Saat saya nenteng-nenteng kardus itu ketemulah sama staf perusahaan waktu dulu saya sekolah di Jakarta, sekolah mekanik. Ya. Saya kan punya sertifikat karena kan sekolah kan dulu ada sertifikat. Dia bilang, wih Mas Widodo, iya. Kerja keluar dari ini dari Hyundai katanya. Apa ya? Tadi Mitsubishi. Hyundai. Hyundai. Iya, saya bilang saya pengen kerja sendiri. Ngapain yang tengah-tengah kardus kayak gini? Ya nggak apa-apa, saya bilang saya pengen kerja sendiri kan. Belum tahu ya. Ya waktu itu belum gini juga. Iya, Ya, masih agak sedikit-sedikit terprovokasi lah, dikit-dikit tapi. Ya, tapi sudah. Sertifikatnya masih ada kan? Ya ada lah. Coba nanti mau nggak kerja sama ini lagi, masuk perusahaan lagi? Aduh, ya gimana ya? Kayaknya sih berat saya bilang. Saya pengen usaha sendiri aja lah, saya bilang gitu. Waduh, saya sendiri kan mana buat kardus kayak gitu katanya. Enak di perusahaan gitu, gajinya jelas katanya. Ini nggak jelas apa itu? Nyaman. Iya. Iya. Udah hitungannya. Itu saya mulainya cerita sama istri. Tapi sih orang di kapal gitu. Apa tuh kerjaan tentang kardus sebenarnya kan gitu. Cuma dalam hati saya, ya Itu dijadiin, katakanlah itu bukan dijadiin untuk melemahkan, tambah itu memotivasi ya. Iya, Atau kayak mana itu? dalam pikiran saya lihat aja nanti gitu. Oh gitu ya, motivasi ya. Iya. Karena Tarung. saya sudah melihat orang yang bisnis kayak saya, adik itu udah maju. Udah maju. Iya. Jadi dalam perkembangan itu saya lihat mereka udah cukup maju, udah mulai besar. Ya saya sudah bisa membaca. Kalau saya kerja di perusahaan, ya saya mau modal berapa punya perusahaan sendiri kan nggak mungkin. Saya ini orang dari kampung gue bilang. Tapi kalau bekerja seperti yang dilakukan oleh adik saya, oh sangat mungkin. Merintis ini dan itu sudah saya biasa rintis, saya udah mulai tahu di sini orang jual 4.000, di sana 3.000, di sini 6.000, di sana 7.000, di sana 5.000. Nah, dagangan cuma gitu aja ternyata kan gitu. Akhirnya saya mulai langsung ke Jakarta. Di Jakarta tapi masih dibawa sendiri. Saya belum tahu gimana cara ngirim barang. Jadi digendong sendiri, naik bus dari Pasar Pagi, dari Senen, kemudian Kalideres sebelum ke Merak. Merak digendongin sama kuli-kuli itu masuk kapal, itu kap kuli lagi. Habis itu naik bus dari Bako ke Jabasa. Dari Jabasa baru ke Gintung gitu. Itu pernah kejadian seru. Jadi kadang itu suka nakal ini kru bus itu ya. Iya. Dari Bako naik bis A misalnya ya. Nah itu sampai kalian ada lewat dikit lah ya, bisa mogok, nggak bisa jalan, tapi saya nggak perlu bis lain, tapi uang itu nggak dikembaliin. Sementara saya udah nggak punya uang lagi. Ongkos, untuk ongkos. Ongkos, tinggal ongkos untuk misalnya yang naik bis berikutnya itu masih ada, tapi untuk naik angkot dari Raja Basa Dari Raja Basa ke Pasir toko, Gitu, ke toko, itu udah nggak punya uang sama udah sekali. nggak ada. Itu seru itu. Saya mikir di bis ini gimana caranya nanti ya, saya udah gak ada uang sama sekali. Akhirnya begitu turun dari bis saya merenung dulu di terminal Raja Basa. Namanya Raja Basa tak sendiri lah. Tanya sana tak sini. Tarik sana tarik. Iya, cuman kan saya nggak punya duit saya bilang gitu. Jadi gimana? Ya saya masih bingung saya gimana caranya Bisa sampai rumah. sampai ke toko itu Sampai saya bilang toko. gitu ya. Akhirnya saya ngelobi supir angkot. Penangkut Pak, saya ini mau ngangkut barang ini ada sekitar 3 atau 4 dus gitu, tapi lumayan gede-gede. Tapi saya udah nggak bisa duit sama sekali. Saya nggak bisa minta tolong nanti bayarnya di sana tadi. Gitu.
Nanti saya mikir beli pinjaman di sana, di warung-warung dulu langganan makan. dulu masalahnya belum ada Grab sih ya. Alhamdulillah mau untuk angkotnya. Jadi begitu nyampe saya bayar ngutang ke warung tempat kita biasa makan. Ngutang juga, ngutang untuk bayar angkot itu. Baru kemudian nanti malam baru dibayar gitu. Mau? Mau dia. Oh, Mau. iya. Tapi nego dulu harga atau langsung bawa gitu? Tanya dulu, Ya, berapa gitu? iya tetap nego dulu. Nego Saya dulu. lupa berapa. Ah. Tapi tukang warung itu karena sudah kenal sama saya, terus dia sama makan di situ, dia mau juga ambil uang untuk bayar angkot. Ternyata masih ketemu orang-orang baik ya. Ya. Di lapangan ya. Dengan penuh Makanya perjuangan. dulu juga beritanya begitu. Hmm. Ya nekat aja lah, kalau asal kita ini nggak berbuat aneh-aneh kan gitu. Iya. Alhamdulillah jalannya ada. Caranya ada. Jadi itu agak balik lagi sedikit tuh. Betul. Akhirnya setelah mulai kita sering ke Jakarta, jadi antara 2003-2004 tuh mulai nambah sisir, nambah jarum piring, jarum bentuk, kemudian gunting buku, gunting biasa, gunting kertas, gunting rambut, kemudian sampailah kemudian ya mungkin mendekati ribuan itemnya, dari mulai ratusan kemudian jadi ribuan. Iya. Oh, iya. Akhirnya saya mulai punya karyawan ya 2004 2003 akhir ya itu mulai punya karyawan satu orang. 2004 awal itu mulai punya karyawan 2 orang. Yang mulai lagi. Ya mulai kemudian pas lebaran saya pulang kampung bawa orang dari kampung satu orang. 2004. Ya 2000 mungkin pertengahan 2004 2005. Oh, mudik ya ceritanya. Kemudian akhirnya ya alhamdulillah kalau kita ceritakan mungkin sampai malam nggak selesai. Kalau mau diurut satu-satu tahunnya, tahun ini Iya. gimana gitu ya. Tadi- Tapi udah apa namanya tadi ya kita dapat udah istilahnya ya dari perjuangan tadi ya dari intinya apa ya karena tekad yang kuat tadi ya. Ya. Jadi nah ini sekarang usaha nama benderanya Mitra Maju ini sedikit dong ini apa dengar-dengar Mitra Maju ini buka beberapa cabang. Ini selain di Bandar Lampung ada di mana aja Mitra Maju ini? Iya, sebenarnya dulu ketika tahun berapa ya 2000 sekitar 2007 ya itu kan kita mulai berpikir untuk buka cabang tapi kita kan belum ada ilmunya makanya waktu itu kemudian kita buka cabang tapi dengan nama kemitraan. Kemitraan. Iya, jadi teman-teman yang sudah ikut sama saya kita 5 tahun kemudian kita bukain ke daerah lain. Pertama buka itu di Metro gitu dan alhamdulillah sekarang sudah kayaknya lebih besar dari punya saya Metro itu konsepnya lebih tinggi. Jadi filosofinya tadi dapat ya. Ya, Mitra Maju. ya begitu dia maju ya saya ikut ke bawah. Nah, Ya, waktu itu memang bagi hasil lah ya karena kan kita belum tahu ilmunya. Kemudian 2011 kalau nggak salah itu buka lagi di Bandar. Ya, Bandar Jaya. Bandar Jaya. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya buka di Kedung ini. Ya, akhirnya kita punya di Lampung ini punya 3 atau 4 punya saya waktu itu ya 4 titik lumayan lah. Sehingga ya karena waktu itu memang niat kita itu supaya jangan mereka aja lah yang bisa dagang, kita juga harus bisa. Ya, maksudnya mereka itu non pribumi. Itu kan memang selama ini kan kalau saya pikir kan mereka lah yang berkuasa secara ekonomi. Ya kita bisa melihat lah namanya rumput pinggir jalan itu yang punya pribumi mungkin ya bisa dihitung dengan jari. Ya mereka semua. Kenapa? Karena mereka semuanya itu berdagang, menguasai ekonomi dengan cara berdagang. Dan saya menganalisa kenapa sih orang-orang kita itu nggak mau dagang. Ya akhirnya begitu saya modal nekat, belajar ya sedikit-sedikit sama adik dan dapat provokator dari kampus segala macam, kemudian berdiri menjadi lumayan gitu. Akhirnya saya ingin orang-orang yang ikut saya itu bisa lebih maju dari saya. Nah, gitu. Akhirnya saya bukain di Metro. Yaitu modalnya separuh-separuh. Kemudian saya buka di Bandar itu modal saya semua. Kemudian buka di Bukit Kuning modal saya semua. Nah, tapi akhirnya sekarang mereka sudah bisa jalan sendiri-sendiri. Gitu. Sekarang bisa maju sendiri dan
sudah pada maju. Bahkan kalau di Metro itu kalau bisa dibilang ya lebih gede dari saya omset sekarang. Artinya memang ya kita ada kepuasan sendiri lah ya gitu. Ada kepuasan sendiri bisa membuat yang tadi saya bilang jangan mereka ada yang bisa datang, kita juga bisa asal kita ada kemauan, kita ada yang kalau sekarang ada yang ngajarin ya mungkin bisa. Dulu aja saya nggak ada yang ngajarin, modal nekat ya bisa aja. Tapi kan ada contoh ya kan, yang tadi Adi itu ya, artinya memang. Ingin seperti dia begitu kan, ada apa ya namanya contohnya ya. Oke, ya usaha ya, katakanlah sekarang usaha sudah cukup mapan ya secara finansial. Sudah, oh iya Pak, Ya, Pak Widodo ini udah ini ya, naik haji tahun berapa Pak? Haji itu 2011. 2011, sama Ibu? Sama Ibu. Sama Ibu, alhamdulillah. Jadi ini sudah, kalau katakanlah ya dari usaha tadi yang dari kecil sehingga sekarang alhamdulillah diberikan rezeki amanah dari Allah ya, sudah bisa menunaikan rukun Islam. Sudah sempurna kalau katakanlah ya Islam itu ya, rukun-rukunnya udah semua ditunaikan. Usaha juga sampai sekarang juga kalau usaha sekarang apa masih di handle sendiri atau ada yang ini? Kalau sekarang sih sudah mulai pakai sistem pakai PT. Oh udah sistem Ya, sudah pakai PT. ya, akhirnya artinya kita tetap ya masih ya, tapi Hanya kontrol saja ya, mengontrol, kemudian mengasih inspirasi, kemudian yang memberikan masukan-masukan karena ide kita itu kadang kalau kita laksanakan sendiri itu berat memang. Tapi begitu orang lain yang kita kasih idenya, dia lebih semangat karena Lebih semangat. ya karena mereka tim kita kan gitu. Provokator memang. Sebenarnya ide kita itu kalau misalnya kita laksanakan sendiri itu ya nggak mudah. Iya. Tapi begitu kita kasih ke orang dia harus bisa karena kan ya, ya kita yang ngurus ada kan gitu. Iya. Nah ini mungkin di apa namanya ya sudah sebenarnya masih pengen ya kita ngobrol panjang ya lebar ini karena waktu yang keterbatasan waktu juga entar lagi mau maghrib ya. Jadi banyak sih kita ambil dari istilahnya modal kemauan yang gigi tadi ya. Sehingga ada jalan-jalan yang terbuka ya, ketemu orang-orang saling mendukung. Sekarang usaha sudah cukup maju ya kan, hanya tinggal kontrol dan sebagainya. Ini saya dengar-dengar nih Pak Widodo nih ya. ini kan ngambil tantangan yang mungkin apa namanya apa udah ada pengalaman atau terprovokasi lagi sama orang ya. Sekarang masuk ke dunia politik ya. Nih. Ceritanya kayak mana nih? Ini season terakhir. Tapi ini yang cukup menarik ini menurut saya. Ngapain ya kan? Kalau dibilang tinggal pensiun aja kontrol toko ya kan. Tapi kok kenapa? Apa sih tujuannya apa masuk ke dunia politik coba Pak? Ceritain dong. Ya karena gini, kenapa sih saya masuk ke dunia politik? Ya, karena saya orang Islam ya. Dan sepanjang yang saya pelajarin Islam itu sumul atau sempurna. Artinya semua bidang yaitu dipelajarin di dalam Islam, termasuk politik. Kemudian yang saya pahami politik di dalam Islam itu adalah kepedulian kepada sesama. Kata Nabi SAW, barang siapa tidak peduli dengan urusan umatku, maka dia bukan golonganku. Nah itu menjadi salah satu ya bukan ya maksudnya alasan lain masih ada kenapa saya terjun ke dunia politik, karena selama ini ya diasah oleh Pengalaman hidup, kemudian memang teori-teori bisnis dan sebagainya itu memang kita lebih banyak juga dengan cara-cara kepedulian, maka cocok begitu melihat bahasanya apa ya peluang di politik itu ya kita ingin bisa berbuat lebih banyak lah kepada masyarakat. Selama ini bukan tidak berbuat ya sudah berbuat, tapi kan kalau kita misalnya bisa pegang ya apa ya bahasanya
kekuasaan atau mungkin regulator yang memang kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, berarti ya otomatis ya insya Allah kebaikan kita atau pahala kita itu akan lebih banyak jariah kita, karena kepedulian kita kepada masyarakat yang tadinya mungkin kita cuma bisa peduli pada tetangga kita, saudara kita yang mungkin jangkauannya sangat sedikit lah ya. Tapi begitu kita misalnya bisa masuk parlemen atau menjadi eksekutif itu kan peluang untuk kita berbuat baik itu sangat luas gitu. Ya, sehingga kita kembali ke asas dasarnya tadi bahwa politik itu adalah kepedulian. Sehingga kalau menurut saya orang-orang yang tidak memutuskan politik itu ya dia berarti nggak peduli dengan urusan orang lain. Karena semua bidang kehidupan di masyarakat ini dikendalikan dan diatur oleh orang politik. Undang-undang dibikin oleh orang politik, aturan-aturan dibikin orang politik, bagaimana kita kerja itu aturannya diatur oleh orang politik. Nah, sementara masyarakat ini kan semuanya ya mau tidak mau, suka tidak suka itu harus ngikutin aturan yang dibikin oleh orang-orang politik. Bagaimana kalau kemudian orang-orang yang masuk politik itu selama ini kemudian dia nggak ngerti banget kenapa sih dia masuk politik? Apakah karena dia ingin peduli pada umat Nabi yang lain? Nah gitu. Sementara saya kan pikirnya seperti itu ya. Berarti kita harus peduli, kita peduli dengan keadaan masyarakat, peduli dengan keadaan saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana selama ini kita di masyarakat itu melihat ya, bagaimanapun kan yang namanya manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehebat apapun pemerintahan hari ini, baik itu pusat maupun daerah, tetap kekurangan itu banyak. Bukan berarti kita nggak punya kekurangan. Kita juga nanti kalau pemerintah pasti ada kekurangannya. Ya silakan nanti yang lainnya ketika dia memerintah lagi, kekurangannya dilengkapi lagi. Dan terus saja begitu. Dan menurut saya politik itu ya harus menggembirakan dan membahagiakan. Karena itu kan kita semua mau peduli. Sampean peduli, saya juga peduli. Jadi bukan saya aja yang ingin peduli sama masyarakat, orang lain juga peduli juga. Oleh karena itu, ya jangan dikakangin sendiri maksudnya. Kalau sekarang sudah kuasa juga mau diganti, ya nggak begitulah. Nggak asik gitu nih. Jadi ya saya, asik aja, gitu. Saya agak-agak tegang ini. Iya, begitu. Ngeri sedang ini Pak. Misalnya saya jadi wali kota, misalnya besok ganti, ya nggak apa-apa. Tapi asik aja. Nanti gitu. 2024 jadi ya pemilihan tuh ya. Nah, gitu Insya Allah ya. ya. Jadi ini tadi niatnya ya baik, tapi kan niat nggak cukup. Kita tahu ya. Mungkin ya katakanlah kita baca, kita lihat media sekarang kan terbuka sekali. Intrik politik, ya kan? Atau mungkin ya Bapak ini kan udah kalau katakan zona sudah nyaman. Di politik kan wah banyak. Yang tadi niat tadi ya, niat mungkin lah niat kita banyak mungkin ya. Para yang awalnya ya mungkin ya masuk dunia politik mungkin niatnya seperti itu. Tapi begitu masuk ke dunia politik ya bagaimana ini supaya Bapak ini punya katakanlah ya dibilang itu tidak terbawa oleh arus seperti itu. Sudah punya benteng belum? Dengan niat tadi ya, niat bagus ini. Nah ya kalau saya kebetulan kan memang ya dididik oleh PKS saya. Itu kan jadi ya dikasih partainya supaya PKS dikasih benteng setiap seminggu sekali kan ngaji. Ya walaupun tidak jaminan orang yang ngaji itu punya kekuatan yang kuat ya dengan kuat, tapi setidaknya kan begitu. Kita sudah berikhtiar maksimal supaya kita ini kuat. Kalau ketika kita nanti masuk ke medan juang, medan pertempuran yang sesungguhnya, kalau saya kan menggambarkannya begitu. Ya pertempuran sesungguhnya itu kalau di zaman damai seperti sekarang itu ya di dunia politik itu. Di dunia politik. Iya. Dengan membuat regulator. Dan menurut saya setelah sekian lama saya belajar itu ya secara ekonomi mungkin saya sudah matang, sudah nyaman. Ya. Tapi kan kita hidup di dunia ini bukan disuruh nyari kenyamanan. Nyaman itu nanti di sana. Ya. Nyaman itu di sana. Kalau di sini bukan nyari kenyamanan, bukan pengen istirahat, bukan nyari kenyamanan. Nyaman itu nanti insya Allah kemudian di surga nyamannya. Kalau di sini ya kita berjuang sampai ya umur kita selesai. Kita harus terus berjuang
sesuai dengan peluang dan kapasitas yang kita punya. Ya kalau masalah dunia itu memang cukup keras ya di dunia politik itu. Makanya saya pesan ke masyarakat, kalau ada berita-berita politik, orang-orang politik itu kemudian berbuat jelek secara berita ya, ditangkap atau mungkin Tangkap KPK, ya, ditangkap KPK atau ditangkap karena melakukan hal yang negatif, itu sesungguhnya 90% tidak seperti itu. bukan lembaganya, itu hanya Maksudnya Mm-mm. itulah kerasnya dunia politik. politik, Iya, intrik-intrik tadi akhirnya ya. Mm-mm. Ya mereka saling menjatuhkan kalau hari ini, Hmm. saling menjatuhkan. Kalau misalnya yang berkuasa partai A, ya Nah, ini dia. sangat besar kemungkinan kalau partai B itu ya akan dididik oleh dia. Gimana caranya gitu? Nggak salah juga, gimana bisa dibikin salah? Nah, gitu kan. Jangankan kita berbuat salah yang sedikit, nggak berbuat salah juga itu sangat mungkin dipersalahkan. Kenapa? Karena beda partai, beda pandangan politik, bisa jadi seperti itu. Akhirnya ya kalau kita sudah masuk ke dunia politik itu memang ya harus siap. Ya nauzubillah dari kalau kita sampai ditangkap lah ya, mudah-mudahan tidak. Tetapi saya hanya ingin masyarakat itu ketika mendapatkan berita seperti itu tidak ditelan mentah-mentah. Ya, kita juga orang Islam punya Quran, kata Quran juga, kata Allah di dalam Quran itu kalau ada orang fasik berita, ya jangan langsung diterima, tabayun dulu gitu kan. Sementara tabayun itu kita kan cukup sulit sekarang. Karena yang ditangkap di Jakarta, menteri misalnya, kita tabayunnya sama siapa? Kan nggak bisa. Terus kita langsung mempercaya aja kalau itu salah, ya nggak bisa. Usaha dulu maksimal sampai kemudian benar ini beritanya. Kalau enggak ya sudah dia aja. Itu kan kabar-kabar dunia politik kan. Kabar dunia politik itu ya kalau menurut saya kebenarannya cuma 10%. Kalau cuma masalah ditangkap, kemudian masalah ditutup buat begini, ditutup buat begitu. Karena kecuali dia sesama partai atau sesama satu ideologi lah bahasanya, bendera gitu. Ini kan berbeda. Baiklah ya, tadi udah banyak lah, sebenarnya masih banyak yang pengen ini, tapi ya alhamdulillah ya tadi udah cerita ini mudah-mudahan ya dari Pak Widodo ini menginspirasi ya. Jadi tadi beliau ini sekarang katakanlah masuk ke dunia yang jadi pengusaha sekarang, dunia politik, dan ini kalau kita lihat tadi ya niatnya seperti itu ya, ada niat baik. Dan di dunia politik bukan finansial, kalau secara finansial udah cukup insya Allah ya dari dagang itu, tapi pengen membentuk atau merubah ya kondisi yang saat ini ya negara kita ini ya, cukup kalau kita sekarang ini ya ini, tapi ngomongnya ngeri-ngeri sedapnya, iya kan? Ada yang tadi Bapak Widodo tadi ya, ada baiknya, ada buruknya. Yang baik ya dilanjutkan, yang buruk ya kita sama-sama yuk perbaiki dari mulai jalur politik ya. Jadi Bapak di partai PKS ya. Baiklah, ya mudah-mudahan ya. Ini aja mungkin ya Pak. Nanti suatu saat saya undang lagi. Ya mudah-mudahan ya. Inilah Pak Widodo ya tamu saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon.